Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah mengenai berhijab. Berhijab adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab adalah salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Hijab juga dapat melindungi kita dari berbagai hal yang negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi wanita, hijab juga dapat mengangkatnya pada derajat kemuliaan. Dengan aurat yang tertutup rapat, penilaian terhadapnya lebih terfokus pada kepribadiannya, kecerdasannya, dan keprofesionalismenya, serta ketakwaannya. Ini berbeda jika wanita tampil terbuka dan sensual. Penampilan seperti itu juga hanya akan menjadikan wanita itu dipandang sebagai onggokan daging untuk memenuhi hawa nafsu setan saja. Walhasil, penutup ayat ini harus menjadi catatan amat penting dalam menyikapi kewajiban jilbab. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini memberikan isyarat kewajiban berjilbab tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Siapa yang tidak mau disayang oleh Allah? Di zaman sekarang ini, kita lihat semakin banyak para muslimah yang berhijab dengan berbagai model. Semoga ini menjadi bukti kesadaran para muslimah akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak. Hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dada mereka, dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali pada suami mereka, ayah mereka, dan ayah suami mereka. Telah cukup terang bagi kita akan kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup semua perhiasan. Tidak boleh sedikit perhiasan tadi ditampakkan di hadapan orang-orang yang bukan muhrimnya, kecuali bagian yang biasa tampak, yaitu muka dan telapak tangan. Pada surat An-Nur tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal-hal yang wajib disembunyikan dan yang boleh ditampakkan oleh kaum wanita di hadapan laki-laki asing. Pada ayat lain, Allah memerintahkan kaum wanita agar setiap keluar rumah mereka menutup pakaian dengan jilbab. Tatkala ayat di atas belum turun, para wanita Ansor di Madinah pun bila keluar rumah masih kelihatan rambutnya, sehingga sulit membedakan mana sang juragan dan mana sang budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami keluar untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baik yang masih gadis, yang sedang menginjak dewasa, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita yang dipingit. Adapun wanita yang sedang haid, mereka tidak ikut mengerjakan sholat, namun mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku berkata, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab. Lalu beliau menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkannya jilbab. Dari hadis ini dapat dikatakan bahwa jilbab dituntut untuk dipakai ketika wanita keluar rumah. Jadi, seorang wanita tidak boleh keluar rumah kalau tidak memakai jilbab. Dan yang namanya jilbab ialah pakaian yang menutupi mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki, kecuali bagian tubuh yang boleh ditampakkan, yaitu wajah dan telapak tangan. Sering
kita mendengar berbagai cemooh orang lain terhadap muslimah yang melakukan pelanggaran seperti percuma tuh jilbaban tapi masih suka ngegosip dan lain-lain. Padahal sebenarnya hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi, jika ada muslimah berhijab melakukan perbuatan tidak baik, maka salahkan akhlaknya, bukan jilbabnya yang disebut-sebut. Lagi pula, berhijab memang bukan untuk mengklaim sudah baik, tapi berhijab itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik, maka menaatinya itu merupakan sebuah kebaikan. Logikanya, wanita berhijab belum tentu baik, namun wanita yang baik sudah pasti berhijab. Karena hijab dan akhlak itu tadi merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalannya pun berbeda. Jika ada perempuan berhijab kemudian dia melakukan perbuatan tidak baik, misalnya bergunjing, maka yang dia dapat hanya satu, yaitu dosa bergunjing. Tapi jika dia bergunjing dan tidak berhijab, maka dosa yang dia dapat menjadi dua, karena bergunjing dan karena tidak berhijab. Banyak orang berkata lebih baik menghijabi hati terlebih dahulu daripada menghijabi diri. Justru menghijabi hati jauh lebih sulit dan bukan suatu kewajiban. Sedangkan menghijabi diri itu mudah dan merupakan sebuah kebaikan. Jadi bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika ada yang bertanya, mendingan mana berhijab tapi jarang sholat atau nggak berhijab tapi sholat terus? Nah, itu sama saja dengan bertanya seperti mendingan mana sholat tapi nggak puasa, atau nggak puasa, atau nggak sholat tapi berpuasa. Jawabannya tidak ada yang mendingan, karena berhijab kedudukannya sama wajib dengan puasa, sama wajib juga dengan sholat. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.